Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ana Sarina Margareta Simamora, NPM 2016-14500-990. Ibu dari Universitas Indonesia PGRI jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses belajar belajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai materinya, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. David, Kelvin, Sodik Afani, Bule, Eka, Mita. Baiklah anak-anak, hadir semua ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai masalah manusia di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan itu ada 4. 1. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya. 2. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. 3. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Dan yang keempat, kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, misalnya makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap. Setelah kebutuhan primer itu terpenuhi, maka kebutuhan sekunder bisa dipenuhi. Contohnya laptop, komputer, kulkas, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan yang tidak semuanya manusia itu, tidak semua orang itu bisa memenuhinya. Kenapa? Karena tingkat status sosial manusia itu berbeda-beda. Nah, contohnya mobil, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Yang kedua itu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan jasmani itu kebutuhan berdasarkan fisik. Nah, di sini contohnya makanan bergizi, minuman yang bergizi, vitamin bagi tubuh. Dan yang kedua itu kebutuhan berdasarkan rohani. Kebutuhan berdasarkan rohani itu berarti ketika kita dalam suasana hati yang tidak baik atau butuh ketenangan jiwa, kita beribadah ke gereja, ke masjid, atau ke tempat-tempat ibadah lainnya. Nah, yang ketiga itu kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan subjek itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Namanya kebutuhan individu ini namanya individu. Kenapa? Karena kebutuhan itu hanya diperlukan oleh perorangan saja, misalnya makanan, minuman, dan lainnya. Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini berarti kebutuhan yang diperlukan oleh setiap masyarakat. Contohnya pembangunan jembatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Nah, yang keempat, kebutuhan berdasarkan waktu. Ada yang berdasarkan kebutuhan di masa sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan di masa sekarang ini misalnya kalau kita dalam keadaan lapar, maka kita membutuhkan makanan pada saat itu juga. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan berdasarkan kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini misalnya ketika kalau satu keluarga memiliki anak atau memiliki bayi, nah bayi itu nggak mungkin hari itu juga bersekolah. Berarti keluarga ini atau orang tua ini pasti memiliki tabungan untuk masa depan pendidikan anaknya nanti. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, Sodik Afani dan Yasilta Isabila. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan untuk mengabsen anak-anak siswa yang ada di sini ya. Bintang Maharani, Deva Nisha, Najwa, Jihan, Arka. Sudah Ibu absen semua ya.
Di sini, Ibu akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Ana Margareta dan juga Bapak Sodik Afani. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah masalah pokok ekonomi. Berbagai persoalan ekonomi yang mendasar akan dihadapi oleh setiap masyarakat dimanapun mereka berada dan dengan sistem perekonomian apapun yang mereka jalani. Ketiga masalah pokok ekonomi akan saling berkaitan antara satu dan juga lainnya. Yang pertama, barang apa yang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana barang harus diproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana barang harus diproduksi? Masalah ekonomi berikutnya yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah bagaimana barang harus diproduksi. Contohnya seperti pemerintah telah memutuskan untuk memproduksi padi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat. Barang apa yang harus diproduksi? Bagi pemerintah atau produsen, masalah ekonomi pertama yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Pemerintah atau produsen juga harus memperhatikan barang apa yang harus diproduksi dengan jumlah yang banyak dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan apakah telah tersedia sumber dayanya. Contohnya seperti apakah lebih baik kita memperbanyak pertokoan seperti supermarket, supermall, hypermart, atau sebagainya, atau lebih baik kita memperbanyak pasar-pasar tradisional. Dengan adanya ketiga masalah pokok ekonomi, setiap manusia dituntut untuk menentukan pilihan atau keputusan dalam mempergunakan sumber daya atau faktor produksi sehingga dapat mencari alternatif dalam menghadapi sumber daya yang langka. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu tutup materi Ibu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sodik Afani dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kana. Materi saya yaitu kelangkaan sumber daya ekonomi. Kelangkaan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas jumlahnya. Nah, untuk mengatasi kelangkaan tersebut, manusia melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah upaya tersebut? Yaitu memproduksi barang dan jasa guna menambah kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia. Sumber daya diperlukan untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, namun sumber daya yang tersedia tidaklah cukup untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Jadi langkah di sini bukan berarti sedikit, tetapi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan sumber daya yang tersedia. Lanjutnya, kelangkaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Selain masalah kebutuhan manusia terhadap sumber daya ekonomi, oleh karena itu, masalah kelangkaan berhubungan dengan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh yang dapat diperbaharui yaitu air, tanah, udara, dan hewan, dan lainnya. Yang kedua tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi. Nah, selanjutnya yang kedua, sumber daya manusia. Dalam kegiatan ekonomi, sumber daya manusia merupakan faktor produksi paling penting karena sumber daya berbagai macam pekerjaan dalam berbagai tingkat keahlian, keterampilan, dan pengetahuan dilakukan oleh tenaga kerja. Adapun tenaga kerja di sini yang dimaksud tenaga kerja yaitu semua orang yang bersedia
eh, dan sanggup untuk bekerja. Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk upah atau gaji maupun mereka yang bekerja untuk kepentingan sendiri. Di sini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah atau tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang, contoh kuli panggul. Yang kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil. Dan yang ketiga, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi dan ahli di bidang tertentu, contoh dokter, akuntan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal tidak terbatas, seperti uang, tetapi dapat pula berupa barang, modal, seperti peralatan, mesin-mesin, dan bangunan. Modal dalam definisinya yang paling luas adalah segala sesuatu yang sudah diproduksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.